Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Jumpa pada podcast kali ini. Saya dengan host Muhammad Azam akan berbincang-bincang dan melakukan podcast bersama Ketua Bawaslu Kota Bekasi. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Bekasi ini juga terbilang baru menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi. Terlebih dulu kita sapa dan siapa nih Ketua Bawaslu Kota Bekasi yang baru. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah Ya. Baik Mas. Siap. Ini Ibu atau Empo atau apa nih panggilnya? Kalau Kota Bekasi kan lebih ke Betawi ya, Empo aja karena masih muda juga. Jadi biar isi Empo boleh. Iya, silakan. ini bisa diperkenalkan Bu kapan dan Ibu siapa nih, Bu Vidya siapa dan nama lengkapnya siapa dan kapan awal menjabat sebagai Bawaslu Kota Bekasi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Sobat Tribuners. Ya, saya Vidya Nurul Fatia, Ketua Bawaslu Kota Bekasi. Jadi saya dipelantik itu pada tanggal 19 Agustus 2023 dan pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 berdasarkan hasil rapat pleno bersama dengan jajaran 5 komisioner Bawaslu Kota Bekasi, saya dipercaya dan dipilih oleh rekan-rekan dari komisioner lainnya sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi per tanggal 20 Agustus tahun 2023. Jadi kurang lebih masih 1 bulan berjalan ya, 1 bulan lebih seperti itu. Ya baik, sahabat Tribun Bekasi, itu tadi nama lengkap dari Ketua Bawaslu Kota Bekasi dengan panggilannya Empo Vidya nih. Iya, Empo Vidya nih. Ini kita mulai ngebahas terkait mungkin kan baru 5 bulan lagi bahkan ya untuk menjelang pemilu ya, pemilihan presiden maupun pileg di 2024 ini. Untuk dari Bawaslu Kota Bekasi itu persiapannya seperti apa sih dan udah sejauh mana gitu untuk menghadapi pemilu 2024 yang pada Februari ya? Iya, jadi pemilu akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Tentunya persiapan kami sebagai Bawaslu Kota Bekasi tentu yang pertama yaitu kami pencegahan, lalu kami pengawasan dan juga tentunya di akhir yaitu penindakan. Di sini memang sesuai juga dengan arahan dan juga instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia bahwa memang yang terutama ini kita harus dalam tahap pencegahan terlebih dahulu karena itu lebih baik dan juga fungsi-fungsi pengawasan kita tentunya terus berjalan dan juga kami memiliki juga anggota di setiap kecamatan dan juga kelurahan yaitu Panwascam ya dan juga PKD. Jadi tentu itu sebagai juga garda terdepan kami di setiap kecamatan dan kelurahan. Seperti itu untuk menjalankan fungsi-fungsinya, untuk tentunya melakukan pengawasan secara juga berkala tentunya, dan juga kami menerima misalkan laporan juga dari masyarakat maupun juga dari peserta pemilu jika memang ditemukan misalkan dugaan pelanggaran seperti itu. Ini tentunya karena baru juga ya, baru 1 bulan sekian lah. Itu artinya kan tentunya membangun komunikasi koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi yang lain tentunya itu juga yang wajib dan awal sudah dilakukan ya Pak. Itu apa saja sih yang biasanya menjadi poin-pointer untuk ketika melakukan pertemuan atau mungkin rapat koordinasi lah dengan misalnya kepolisian atau TNI atau mungkin pemerintah Kota Bekasi sendiri. Iya, jadi Bawaslu Kota Bekasi kami juga secara aktif kami melakukan juga rapat koordinasi tentunya lintas sektoral. Di sini juga yang pertama pasti bersama mitra kami di sentra Gakumdu bersama dengan kepolisian dan juga kejaksaan. Nah itu kami juga secara aktif juga telah melakukan juga audiensi bersama juga dengan stakeholder dalam di sini yaitu pemerintah daerah Kota Bekasi, yaitu dari Bapak Wali Kota Bekasi. Kami juga masih sempat ya untuk bertemu audiensi saat beliau dilantik ya sebagai Wali Kota. Dalam waktu 1 bulan kami sempat bertemu juga. Lalu juga yang ini juga dengan Bapak PJ Wali Kota, Bapak Gani, kami juga melakukan
audiensi lah secara ini, karena juga berkaitan tentu dengan pemilu dan juga pilkada. Lalu juga dengan Polres, kami secara aktif tentunya juga mitra kami di dalam Gakumdu seperti itu, dan juga tentunya dari kejaksaan dan juga ya beberapa organisasi masyarakat maupun juga kepemudaan kami juga melakukan secara audiensi ya, dan juga pendidikan politik tentunya seperti itu. Ini kan Povidia baru juga nih sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi. Mulai ada apa sih melakukan kayak pemetaan, atau mungkin kan dari segi karakter tiap daerah mungkin kan berbeda dari jenis pelanggaran atau jenis potensi-potensi kerawanan di pemilu. Untuk di Kota Bekasi sendiri apa sih yang menjadi potensi kerawanan itu, apa aja sih poin-poinnya? Iya, jadi sini juga ya saya mengacu juga karena Bawaslu Republik Indonesia juga merilis ya hasil temuan seperti itu, yaitu indeks kerawanan pemilu di 2024, itu berdasarkan juga dari data yang pemilu sebelumnya mungkin di 2019 dan juga melakukan pembaruan data. Itu juga menjadi salah satu acuan saya juga untuk melakukan mapping kerawanan, tentu bersama juga dengan pihak kepolisian. Kami juga terakhir yaitu melaksanakan rapat lintas koordinasi, dan tentunya juga data-data dari kepolisian itu kan akan lebih ini ya, secara lebih detail lah, lebih ke tingkat kecamatan, kelurahan, itu kami kolaborasi, kami ekstrak lah seperti itu. Jadi tentunya juga kami juga di tahun 2019 juga ada data-data terkait indeks kerawanan pemilunya, baik itu misalkan saat penyelenggaraan maupun di TPS seperti itu, dan itu menjadi mapping, menjadi data, saya elaborasi juga, saya kolaborasi dari data-data tersebut bahwa nanti di 2024, nah kita harapkan sih ya pemilu ini dan pilkada berjalan aman damai, tapi tentunya kita melakukan mitigasi nih, pencegahan itu sendiri. Nah, kalau untuk di Kota Bekasi sendiri berdasarkan data itu apa hoax atau ya mungkin itu apa ada gitu. salah satu juga dari by data ya, risetnya itu memang kita lebih ke ya itu hoax seperti itu, politisasi terkait SARA. Jadi saat penyelenggaraan kampanye sih yang menjadi rawan lah. 2 poin itu ya, Iya. apa informasi hoax sama politisasi SARA, atau dan juga apa di dalam mungkin ujaran kebencian ujaran antar kebencian. pasangan ya, Iya, gitu ya. Itu ada potensi lain nggak sih yang kemungkinan itu kan dari yang belajar tahun lalu. Iya. Kalau untuk tahun 2024 nanti itu ada potensi kerawanan hal lain nggak sih? Termasuk mungkin soal money politik ini ya. Iya. Itu termasuk nggak ya tuh Iya. ke dalamnya? Iya bisa juga. Jadi itu money politik juga kan, terutama ini Kota Bekasi heterogen ya, dengan berbagai karakteristik, dan itu juga kita ada dari yang pusat metropolitannya maupun dari perbatasan juga dengan kabupaten. Tentunya money politik itu juga merupakan salah satu rawan ya, tidak bisa kita hindari juga, dan juga sudah ada laporan juga kepada kami Bawaslu dugaan pelanggaran seperti itu. Nah, itu juga sudah masuk di dalam kajian kami, dan juga sedang tahap juga klarifikasi terhadap pelapor dan juga terlapor dan saksi itu sendiri seperti itu. Walaupun secara tahapan belum mulai, itu tetap ada tahapan langkah yang dilakukan itu. Ini tahapan kampanye belum mulai ya? Iya, memang tahapan kampanye kan belum mulai. Nah, di sini memang prinsipnya kami ya Bawaslu Kota Bekasi, jika memang itu ada laporan dari masyarakat, kami menerima itu, silakan untuk datang langsung, karena kan prinsipnya setiap laporan itu kan juga salah satu bentuk partisipasi ya dari masyarakat itu secara aktif. Baik itu dari masyarakat maupun peserta pemilu itu. Berarti kan mereka ada effort peduli ya, ada satu itu. Jadi perlu kita apresiasi juga tentunya setiap laporan, jika memang langsung kepada Bawaslu langsung datang, nanti juga tentunya dengan tata cara prosedural seperti itu nanti akan masuk menjadi juga bahan kajian kami ya tentunya, karena kami di Bawaslu ini kan berlima komisioner dengan ininya kolektif kolegial, jadi segala sesuatu keputusan apapun itu pasti sudah berdasarkan atas keputusan bersama melalui mekanisme rapat pleno seperti itu. Artinya belum mulai tahapan kampanye aja udah ini, berarti menjadi potensi harus jadi perhatian nanti, apalagi pas tahapan gitu ya. Itu biasanya mekanismenya seperti apa sih ketika sudah masuk, tentunya sudah masuk masa kampanye nih. Mungkin kalau sekarang lebih
ke tindakan juga belum bisa kan ya. Kalau nanti ketika udah masuk tahapan kampanye, ketika ada pelanggaran itu mekanisme dari Bawaslu seperti apa gitu dalam penindakannya? Mungkin dari money politik atau mungkin dari yang itu tadi dari hoax dan lain-lainnya. Iya. Jika memang itu dugaannya terkait pelanggaran secara pidana, misalkan itu kan money politik, ranahnya kepada pidana. Nah, itu tentu kami akan bekerja sama dengan Sentra Gakumdu sebagai mitra kami, karena itu juga di ranahnya penyidikan terhadap Polres dan juga Kejaksaan. Nah, seperti tadi juga kita diskusi secara bersama ya, secara matang melalui dengan kajian dan pembahasan, karena memang itu di ranah dari Gakumdu itu sendiri. Dan nanti setiap laporan pada prinsipnya tentu akan kami terima jika itu berdasarkan tata cara prosedural ya. Juga harus datang ke kantor kami, nanti mengisi form laporan seperti itu. Ini kan ini ada background juga jarimu awasi pemilu ya. Artinya kan dari Bawaslu sendiri kan keterbatasan secara SDM walaupun udah ada di tingkat kecamatan bahkan kelurahan ya. Tapi tentunya kan masih sedikit lah dengan jumlah penduduk yang banyak dan bisa dibilang juga cukup luas juga lah Kota Bekasi. Nah, itu ada upaya lain nggak? Misal menggandeng tokoh atau mungkin dari mahasiswa atau dari yang lain untuk membantu dalam pengawasan di pemilu 2024. Jadi tentunya seperti tadi sudah sebutkan ya, kita memang keterbatasan dengan 5 komisioner dan tentu juga kita dibantu oleh para staf ahli kami, dan juga kami memiliki Panwascam dan PKD 12 kecamatan ada di setiap kelurahan. Itu juga masih cukup terbatas ya, mengingat tadi juga luas wilayahnya. DPT di Kota Bekasi sendiri itu pun berkisar 1,8 jiwa ya, kurang lebihnya itu, dan juga terdapat di 12 kecamatan. Nah, ini tentunya sangat terbatas. Nah, ini kita tentunya menggandeng para pihak lain. Kota Bekasi sendiri pun terakhir kita melakukan MOU fakta integritas, yaitu juga terkait untuk mendukung tentunya partisipasi masyarakat, tentu juga untuk membantu kami terkait untuk netralitas seperti itu. Jadi ada 44 MOU kita sudah, dan ini akan bertambah. Iya, tentunya diantaranya dengan perguruan tinggi, dengan organisasi kepemudaan, kemahasiswaan seperti itu, dan juga organisasi kemasyarakat yang memang berkomitmen dari awal untuk bersama-sama membantu kami untuk mensukseskan pemilu tentunya, dan juga pilkada khususnya ini juga di Kota Bekasi agar tentunya aman, damai, dan terjagalah kualitas demokrasinya seperti itu. Kalau caranya nanti ketika mulai masa kampanye dan masyarakat menemukan pelanggaran itu, caranya seperti apa? Mengadu ke mana, ada hotline atau website atau seperti apa Bu cara mekanisme pengaduan masyarakat itu? Ya, jadi di sini Bawaslu Kota Bekasi sendiri kami aktif juga di media sosial. Kami memiliki Instagram, Facebook, dan juga hotline WhatsApp. Dan itunya aktif 1x24 jam tentunya. Jadi kepada warga Kota Bekasi di sini, kepada masyarakat, tidak perlu khawatir jika memang nanti di saat tahapan kampanye berlangsung menemukan indikasi dugaan pelanggaran, kami persilakan bisa melalui media sosial kami maupun datang langsung ke kantor Bawaslu Kota Bekasi, seperti itu. Bahkan sebelum mulai tahapan kampanye pun udah direspon ya, Mas. Artinya kan ditangani lah ya gitu ya. Nah, kalau yang sebelum masa kampanye ini tercatat udah ada berapa aduan nih yang terkait pelanggaran ya bahasa, walaupun mungkin belum masuk tahapan kampanye, udah ada berapa sejauh ini? Sejauh ini sudah ada 4 laporan. Itu terkait apa aja? Yaitu salah satunya terkait netralitas ASN, netralitas wali kota, itu dugaan ya. Dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN, dugaan pelanggaran terkait netralitas wali kota, dan juga dugaan pelanggaran terkait kode etik penyelenggara Panwascam, itu internal kami. Seperti itu, ada laporan juga dari masyarakat. Dan yang terakhir ya dugaan pelanggaran money politik ya, di salah satu kecamatan seperti itu. Jadi ketika sosialisasi ada ininya ya, dugaan money politiknya tersebut, dan itu tentunya ditangani dengan mekanisme yang berlaku yang berbeda mungkin pada masa kampanye gitu ya. Bu, selanjutnya ini kan ada itu tadi informasi hoak, ujaran kebencian, bahkan nanti masuk ke money politik kan. Kan selain kita melakukan penindakan, ada upaya
pencegahan tentunya, itu langkah-langkahnya apa aja sih dari Bawaslu buat mencegah tidak terjadinya saling serang atau berita hoak dan bahkan money politik, itu langkah-langkah untuk pencegahannya seperti apa gitu dari Bawaslu, kegiatan atau mungkin apa sih yang dilakukan dari Bawaslu Kota Bekasi? Ya, tentunya yang pertama untuk mencegah terjadinya hoax ya seperti itu di media sosial maupun politisasi secara sara ya seperti itu, ujaran kebencian. Tentunya kami di sini mengedepankan yaitu pencegahan seperti itu dengan melakukan sosialisasi. Kami juga aktif di media sosial. Kami juga membuat inilah kayak sosialisasi kepada para masyarakat, warga Kota Bekasi khususnya, bahwa ini tidak boleh, bijaklah dalam bermedia sosial, hal-hal yang memang dilarang. Terkadang itu kan mungkin masyarakat terkadang bukan dengan sengaja ya untuk melakukan hal itu. Mungkin juga rasa ketidaktahuan masyarakat bahwa hal tersebut itu dilarang. Sudah ada di dalam pasalnya, di pasal 280 sendiri itu ayat 1 bahwa kita tidak boleh melakukan sosialisasi dan juga pendidikan politik tentunya. Yang pertama yaitu juga kepada masyarakat, kepada para pemilih ya, seperti kami juga sudah melakukan kepada pemilih pemula, melakukan pendidikan politik, menjadilah pemilih yang cerdas, bijak dalam bermedia sosial seperti itu. Jangan sampai nanti ke depan ini 2024 kita harapannya hilanglah hoax dan juga ujaran kebencian itu, supaya damai seperti itu. Dan juga tentunya kami juga menggandeng para peserta pemilu sendiri karena partai kan memang partai politik dan juga para calon dari caleg ini sendiri ya. Jadi itu kan juga penentu ya, pendidikan politik juga kita melakukan imbauan secara rutin tentunya, secara aktif kepada partai politik maupun para bacalek itu sendiri, karena kan juga untuk menciptakan pemilu yang damai dari mereka. Untuk melakukan kampanye yang sehat dan tentunya kampanye yang sehat lah, yang sesuai lah dengan tata cara yang baik yang sudah ditentukan di dalam undang-undang seperti itu. Ya, diharapkan memang salah satunya kan 2019 kalau kita tahu kan luar biasa itu, mungkin dari segi ujaran kebencian atau yang lain-lain itu kan kalau belajar dari 2019, dan itu tadi diharapkan 2024 ini nggak terjadi lah seperti panasnya di 2019 gitu ya. Lalu buat penutupnya ada pesan yang ingin disampaikan dari Bawaslu Kota Bekasi terkait pemilu 2024 kepada masyarakat Kota Bekasi, dan terutama itu tadi poin-poin pelanggaran itu tadi, dan mungkin ada ajakan juga buat masyarakat terkait turut membantu dalam pengawasan pemilu 2024. Silakan. Ya, baik. Para warga Bekasi, Kota Bekasi khususnya, para pemilih pemula, pemilih muda, dan juga para pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap Kota Bekasi, saya Vidya sebagai Ketua Bawaslu Kota Bekasi mengimbau kepada masyarakat agar menjaga tentunya kedamaian, menjaga juga integritasnya di dalam sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Dan tentu berbeda pilihan itu wajar. Kita ini negara demokrasi, siapapun yang kita pilih, tapi itu juga harus tidak boleh huru-hara, tidak boleh menjadi saling menyerang, saling mengejek, maupun juga nanti terciptanya takutnya bermunculan jadi secara luas menjadi isu sara maupun menjadi politisasi seperti itu, dan berakhir nanti akan muncul secara hoax ya, itu tentu harus kita hindarkan lah. Jadi di sini harapannya berbeda pilihan itu wajar, silakan saja. Saya hanya mengimbau tetap menjaga damai Kota Bekasi agar pemilu ini berjalan secara aman, damai, tertib, dan juga tentunya berkualitas. Berkualitas di sini dengan kita menggunakan hak pilih kita pada tanggal 14 Februari menunjukkan bahwa warga Kota Bekasi sudah melek politik dan ikut berpartisipasi secara aktif, membantu kami jika memang nanti ditemukan pelanggaran saat di lapangan, saat di kampanye oleh
peserta kampanye itu sendiri maupun oleh penyelenggara itu sendiri, silahkan laporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi. Terima kasih. Ini ada website-nya bisa di Iya. Bekasi Kota ya .bawaslu.go.id atau mungkin ada hotline itunya ya. Hotline WhatsApp-nya WhatsApp-nya ya. betul aktif. Media sosial kami, Instagram, Facebook kami juga aktif. Bahkan di kantor pun juga kami aktif tentunya. Bisa dari pagi sampai malam dipersilahkan untuk membuat laporan. Siap, makasih. Mpok, saya lupa mulu jadi ibu. Po Fidian nih Ketua Bawaslu Kota Bekasi yang itu tadi sedikit berbincang kita, dan sebenarnya kalau digali lebih dalam masih banyak yang perlu dibahas dan perlu sosialisasikan ke masyarakat. Tapi sahabat Tribuners, demikian dulu bincang-bincang kita dalam podcast bersama Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Po Fidian nih. Terima kasih sahabat Tribun Bekasi, Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih.